Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan pagination dari fungsi produk yang sudah kita buat. Nah, di dalam dokumentasinya sendiri itu ada yang namanya limit and pagination di bagian kanan sidebar. Nah, di sini dia untuk melakukan paginationnya kita butuh yang namanya limit dan juga offset. Nah, offsetnya ini itu berapa data yang akan di skip. Nah, kemudian limitnya ini berapa data yang akan tampil di dalam produknya nanti. Ya akan kita buat, jadi panggil modelnya find all. Kemudian kita bisa gunakan limit dan juga offsetnya. Dan juga mungkin kita akan tambahkan yaitu untuk pencariannya juga, yaitu menggunakan kondisi where dari fungsi yang sudah kita buat kemarin. Kita langsung mulai saja, kita masuk ke dalam codingan. Nah, pertama di sini kita masukkan request query-nya dua lagi, yaitu limit dan juga patch. Dimana limit ini itu data yang kita tampilkan, berapa data dari produknya yang kita tampilkan. Patch-nya nanti itu berdasarkan pagination-nya, dia masuk ke patch pertama, kedua, dan seterusnya nantinya. Nah, kita atur, kita refactory yang ada di sini kondisinya. Jadi jika searchingnya kita gunakan query-nya dan juga limit dan patch. Ini kita gunakan operator pembanding yaitu OR. Jadi jika salah satunya bernilai benar, maka dia jalankan codingannya dalam sini. Nah, selanjutnya di sini kita buat cons. Kita buat dulu untuk panggil patch datanya. Dia mengarah di patch keberapa nantinya dari pagination-nya. Patch data. Sini kita panggil query-nya patch. Habis itu kita kali 1. Nah, sini kenapa kita kali 1? Supaya tipe datanya itu berubah jadi number bukan string. Jadi kenapa di sini kita kali 1, supaya dari patch-nya ini yang default-nya itu tipe datanya yaitu string, kita ubah jadi number dengan mengkalikannya jadi 1 di sini. Nah, tapi jika tidak diisi patch-nya, default-nya itu nilainya 1. Nah, kemudian kita cons untuk limit datanya. Limit data itu ambil dari limit dikali 1, kita buat juga jadi tipe data number. Or jika limitnya kita tidak masukkan di query-nya nanti di endpoint, maka nilainya itu 100. Kemudian cons offset, yaitu berapa data yang dia skip. Offset data kita panggil di sini, kita panggil saja dari patch datanya, kita kurang 1. Kemudian kita kali dari limit data. Nah, jadi dia akan nge-skip datanya berdasarkan limit data yang sudah dimasukkan. Nah, kemudian kita refactory juga untuk bagian searchingnya. Kita buat sini searching data sama dengan kita panggil query-nya, request query-nya yaitu search ini. Search. Tapi kalau tidak dimasukkan, kita isi search-nya jadi kosong. Nah, jadi seperti ini. Nah, kondisinya kita refactory juga, kondisi dari produknya. Nah, di sini selain kita bisa gunakan find all, kita juga bisa sebenarnya menggunakan find and count all supaya kita menerima berapa jumlah datanya. Di sini kita gunakan fungsi find and count all. Oke, selain dia menampilkan semua datanya, dia juga menampilkan berapa jumlah dari datanya. Nah, selanjutnya di sini kita atur limitnya. Limitnya berdasarkan limit data. Kemudian patch-nya itu berdasarkan patch-nya, offsetnya. Offset itu berdasarkan offset datanya. Nah, kemudian kondisinya kita ganti, jangan search tapi search data.
SARCH. Nah, seperti ini. Nah, dan juga kita refactor juga yang else-nya. Kita ganti jadi fan all, jadi fan and count all datanya. Kita save. Kemudian di sini sebelum kita testing di dalam Postman-nya, kita jalankan dulu exam-nya seperti biasa, yaitu Apache dan MySQL sebagai database lokal kita. Kemudian kita jalankan servernya di terminal. Masuk ke terminal, npm run dev. Oke, berjalan dengan baik, tidak ada error apa-apa. Kita testing di dalam Postman-nya. Postman, kita tampilkan dulu semua produknya. Send. Nah, di sini kita ada 5 produk. Ini count-nya itu dari fungsi tadi. Fan and count all. Jadi kita cek berapa jumlah datanya dan kita tampilkan semua datanya. Nah, kita testing dulu yang sudah kita buat, yaitu searching-nya. Sini kita masukkan query-nya di params search, yaitu di sini data Asus ada 2. Kita masukkan saja data Asus. Jadi akan menampilkan 2 data di sini. Nah, kita bisa limit datanya, kita tampilkan satu saja dulu, yaitu yang ini. Di sini limit. Kita masukkan satu data, kita send. Nah, di sini cuma satu data yang tampil, yaitu laptop Asus Strix. Nah, kita bisa masuk ke page yang selanjutnya. Kita buka page, masuk ke page yang kedua. Jadi nanti masuknya bukan ke laptop Asus Strix lagi yang tampil, tapi Asus Flow-nya yang tampil dari page yang kedua. Ini kita bisa limit datanya, berapa data yang bisa kita tampilkan dan berapa kita mengarah ke page yang mana, page yang kedua atau page yang ketiga dari pagination-nya. Nah, sini kalau kita masuk ke page yang ketiga, dia akan bernilai kosong karena tidak ada data dari page yang ketiga, karena cuma ada 2 data dari limit datanya, yaitu 1. Nah, selain kita bisa buat seperti ini, searching-nya kita juga bisa hilangkan. Jadi cuman pagination-nya saja yang jalan. Ini dari 5 data, ini page yang ke-3 yaitu monitor MSI, dan kita bisa ganti limitnya ke 2. Ini juga page-nya kita ganti 2. Send. Nah, tampil limit datanya cuma 2 data dan menampilkan dari page yang kedua dari pagination-nya. Ini dari fungsi offsetnya tadi. Jadi dia skip data berdasarkan page-nya dan limit datanya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang cara penggunaan limit di dalam fungsi produk yang sudah kita buat. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. See you in next video. Have a nice day. Bye.